Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya Karuhun Sunda semuanya. Bertemu lagi di channel Aki Karuhun. Oke, pada video kali ini Aki ingin membahas mengenai keloid juga dan pengalaman Aki mengobati keloid menggunakan bawang putih. Ya, pada video-video sebelumnya yang membahas mengenai keloid, Aki itu sudah membuat cara pengobatan menggunakan bawang putih, kemudian reviewnya bagaimana pengobatan setelah menggunakan bawang putih. Namun memang masih banyak pertanyaan di kolom komentar Aki yang sepertinya sangat meragukan pengobatan keloid menggunakan bawang putih. Oke, untuk sahabat semuanya, memang di video-video Aki, baik itu video pengobatan, vlog, kemudian seputar video yang ada di channel Aki lah, spiritual dan sebagainya, itu hanya video-video yang berdasarkan pengalaman pribadi Aki sendiri ya. Jadi mungkin sama juga yang ada di video pengobatan keloid menggunakan bawang putih, ada pro dan kontra, apalagi mungkin di kalangan medis juga. Aki itu mempunyai beberapa titik keloid ya di muka sebelah sini. Nah, ini ada sebenarnya hitam ya, dan ada yang menyebutkan juga ini sebelah sini ya. Nah, ini ada yang menyebutkan juga, oh itu jerawat. Gitu. Ada yang menyebutkan jerawat. Nah, ini sebelah sini juga ada. Nah, ini ya. Nah, itu disebutkan di salah satu komentar itu, itu jerawat ya. Nah, Aki istilahnya begini, tahu ya perbedaan dari jerawat dan keloid itu sendiri. Dan ciri yang paling Aki tahu dari keloid itu, satu, keloid itu membesar ya, dan itu jangka benjolannya bukan 3 hari, seminggu atau sebulan ya yang seperti jerawat, tetapi bahkan pengalaman Aki itu tidak hilang, termasuk keloid yang ada di di badan Aki juga itu tidak hilang ya. Jadi setelah diobati bawang putih itu tidak hilang, hanya menipis. Kemudian yang Aki rasakan itu tidak berkembang. Jadi keloid itu unik ya teman-teman, sahabat semua. Uniknya adalah dia melebar. Jadi melebar, yang tadinya hanya kecil melebar ke pinggir, melebar. Kemudian ada juga yang bertambah banyak, jadi melebar, dan di pinggir-pinggirnya itu muncul keloid baru. Dan ketika pertumbuhan itu mungkin sahabat yang memiliki keloid juga merasakannya, itu gatalnya luar biasa. Apalagi kalau kita itu olahraga atau istilahnya berkeringat lah ya, berkeringat itu pasti gatal itu sangat menyiksa sekali. Apalagi kalau mungkin di anggota tubuh ya, ini di paha sebenarnya ada ya, kemudian di bahu ini, itu kalau bergesekan dengan baju atau celana itu luar biasa ya. Gimana ya, gatal agak ngilu gitu ya. Nah, sahabat juga mungkin merasakan lah gimana rasanya keloid itu. Nah, dan kalau jerawat itu kan biasanya 3 hari atau paling lama seminggu juga hilang ya, hilang udah ya, bengkak, memang sama gatal, tapi udah itu kotoran si jerawatnya itulah, komedonya yang gini ya, itu keluar, pecah gitu ya, udah hilang, kempis lagi jadi seperti biasa. Nah, makanya sangat beda sekali keloid dengan
jerawat. Hanya saja mungkin di kasus Aki itu keloidnya mungkin stadium ringan lah itu mungkin ya. Kemudian pertama kali muncul itu SMA ya, sekitar SMA kelas 3. Awalnya tidak ada ya. Nah, pertama kali muncul itu SMA kelas 3. Dan ya Aki pikir juga waktu itu jerawat, dan ternyata ya kalau itu sempat itu diobati ke dokter kulit spesialis ya. Oh, atau kebalik sorry. Ke dokter spesialis kulit. Nah, dan dilakukan treatment penanganan kurang lebih 11 kali suntik. Dan pengalaman Aki pribadi, disuntik keloid itu cukup sakit juga ya. Pokoknya sakitnya luar biasa lah. Kalau sahabat pernah mungkin ya disuntik keloidnya itu, waduh, rasanya maknyus sekali ya. Nah, mungkin ketika diobati oleh bawang putih, ketika bawang putih itu diiris ya, diiris tipis, itu rasanya mungkin gatal saja ya. Jadi kan di video itu si bawang putih yang diiris itu ditempel di keloidnya itu ya, di keloid. Jadi jangan terkena di luar keloidnya, di pas keloidnya itu. Dan itu rasanya cukup gatal lah, gak sakit, cuman gatalnya juga ya masih bisa ditahan lah oleh ukuran yang menurut Aki sangat lebih ringan daripada rasa nyeri dan gatal yang ditimbulkan oleh suntik. Luar biasa. Dan itu akan cepat hilang ya ketika ditempel bawang putih. Gatal semakin lama semakin gatal karena getah dari bawang putih itu masuk ke dalam pori-pori keloid itu. Kita angkat, biarkan sebentar, 30 detik juga sudah hilang, udah ya. Mungkin dalam 2 atau 3 hari mulai terlihat ya mengering dan mengelupas. Cuman kadar kelupasnya itu sedikit ya kalau cuman diiris dan ditempel. Tapi itu cara yang paling aman. Dan dalam beberapa hari itu ketika kita berolahraga ya, berkeringat, itu luar biasa tidak gatal. Kalau biasanya kan kalau itu kalau kita olahraga ya, kita olahraga itu gatal sekali ya, berkeringat itu. Nah, kalau sudah pakai irisan bawang putih itu enggak. Itu pengalaman Aki pribadi ya. Kalau sahabat tidak tahu lah, nanti reviewnya tolong di kolom komentar. Selanjutnya kan pengobatan pakai bawang putih yang pernah Aki lakukan, cara yang kedua itu diparut ya, diparut. Selanjutnya hasil parudannya itu kan yang di plastik itu, pokoknya si getah dari bawang putihnya itu jangan sampai istilahnya tercecer lah sayang, karena itu yang akan menjadi obatnya ya. Itu ditempelkan pada keloid ya, ingat hanya pada keloidnya saja ya. bukan di luar keloidnya, harus di atas keloidnya, jangan kena kulit, karena kalau kena kulit nanti panas ya, karena rasa dari bawang putih itu kalau kena kulit itu panas ya, apalagi yang luka ya. Ini maaf lah agak-agak batuk soalnya dingin di sini ya habis sahur. Nah, kembali lagi tadi ya, ketika ditempel ke keloidnya itu luar biasa ya, di menit pertama itu sudah sangat terasa rasanya itu gatal, semakin gatal dan panas luar biasa. Dan untuk pribadi Aki itu hanya bisa menahannya mungkin sekitar 15 menit. Pribadi Aki paling lama itu 15 menit ditempel bawang putih itu yang hasil parudan itu. Makanya kalau yang di kolom komentar ada yang dibawa tidur, salut lah.
Tapi saran Aki jangan dibawa tidur aja lah. Jadi sebelum tidur tempel, selanjutnya 15 menit udah cuci, sudah cuci ya, kalau misalkan itu kan terasa sangat gatal sekali, panas. Terus kalau pribadi Aki karena waktu itu sangat parah sekali keluhnya, jadi terlihat bengkak, membesar, terlihat membesar ya, seperti berair gitulah, seperti kita kulit kena knalpot atau kulit kena apa, panas ya, panas dari kena panas lah, seperti kena kompor dan sebagainya, itu kan sedikit bengkak. Nah, itu jangan panik karena itu reaksinya. Juga pertama panik ya, tapi biarkan saja. Dan ternyata memang cairan itu semakin besar, semakin banyak, kemudian eh, dalam 1 atau 2 hari itu cairannya, atau bahkan pada saat itu juga itu cairannya seperti pecah, kemudian keluar ya, keluar air. Nah, seperti keluar apa, getah bening atau gimana lah ya. Kemudian dalam 3 hari itu sudah pada keluar, dan yang bengkak tadi itu jadi tipis ya, jadi tipis. Dan pada tahap ini itu usahakan jangan terlalu digesek, atau misalkan digesek-gesek pakai kain dilap, itu jangan. Jadi biarkan saja. Apalagi kalau kalian ada di anggota tubuh, dalam tubuh misalkan yang terhimpit baju atau celana, usahakan pada saat treatment itu menggunakan baju yang longgar dan celana yang longgar. Jadi jangan sampai tertekan ya. Jadi biarkan longgar sampai benar-benar kering. Kalau pribadi Aki itu sampai 1 minggu itu kering total. Dan kalau tidak diganggu itu istilahnya apa ya, proses pengeringannya itu cepat. Kalau mandi kena air gak apa-apa, asal jangan di apa apa sama itu ya, sama lap untuk gosok tubuh itu, gosok tubuh jangan digosok ya. Jadi di pinggir-pinggirnya aja. Jadi pas keloidnya itu jangan digosok. Kalau kena air gak apa-apa, kena sabun gak apa-apa. Sampai benar-benar kering ya, sampai benar-benar kering. Dan setelah itu 1 minggu pertama itu mulai udah keras ya, disentuh juga tidak sakit, kemudian gatal tidak ada. Nah, paling ada gatal-gatal sedikit seperti kita terluka gitu kan, mengering. Nah, itu gatal-gatalnya seperti itu. Jadi gatal enak lah, bukan gatal tidak nyaman. Dan nanti jangan dikelupaskan ya. Nanti akan seiring waktu itu akan mengelupas dengan sendirinya. Nah, biarkan saja, biarkan saja. Nah, setelah mengelupas, dan kalian bisa lihat sendiri, jadi istilahnya keloidnya itu menipis dari sebelumnya. Dan kalau pribadi Aki itu kan 1 bulan itu gak terasa gatal, gak bertambah besar ya. Dan tidak ada penambahan. Mungkin Aki pernah juga beberapa kali dalam pengobatan itu, setelah memakai itu ada keluar semacam keloid kecil di pinggir-pinggirnya itu 3, kalau tidak salah ada 3, kadang ada 4. Dan Aki juga sempat panik, apakah ini akan bertambah banyak setelah keloid yang besarnya itu istilahnya ya terhenti misalkannya aktivitasnya. Ternyata tidak ya. Kalau untuk pribadi Aki, alhamdulillah yang kecil-kecilnya itu tanpa diobati langsung hilang lah dalam beberapa minggu. Nah, itu bukan jerawat, 1 2 minggu udah hilang kembali. Dan keloid yang di Aki itu ketika dipakai olahraga, pakai keringat dan sebagainya, tidak sakit ketika tersentuh, dan tidak gatal di sekitar keloidnya itu. Aki melakukan pengobatan biasanya 3 minggu atau sebulan sekali. Seringnya itu sebulan sekali ya, sebulan sekali. Jadi menurut Aki pengobatan keloid dengan keinginan yang sangat cepat, misalkan saya itu pengen keloidnya sembuh dalam jangka cepat, ini pemakaiannya setelah sembuh pakai lagi, setelah sembuh pakai lagi, setelah sembuh pakai lagi, itu menurut Aki janganlah. Karena keloid itu tidak akan hilang ya, cuman kita akan menghentikan pertumbuhan dan penyebarannya saja. Jadi bawang putih itu bukan menghilangkan ya. Ingat, kalau di kolom komentar ada yang menyebutkan bahwa
keloid itu tidak dapat dihilangkan. Nah, bawang putih itu hanya untuk menahan pertumbuhan, menghilangkan efek dari keloid dan menipiskan. Alhamdulillah ya. Dan Aki ini kurang lebih sudah terakhir itu memakai eh, bawang putih itu sekitar 3 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, 3 tahun yang lalu sampai detik ini itu belum pernah lagi memakai bawang putih untuk pengobatan kulit karena ini keloidnya sudah tidak terasa gatal, tidak ada pertumbuhan, cuman tetap ada ya. Di sini tetap ada bekasnya, tapi tidak membesar, juga tidak bertambah banyak, tidak terasa gatal, kita olahraga pun tidak terasa sama sekali. Ya, ada gatal atau apa? Ya, jauh dengan sebelum pengobatan itu. Nah, ketika disuntik waktu itu ke dokter spesialis kulit, kalau tidak salah waktu zaman itu 125.000 kalau tidak salah sekali suntik itu. Gak tahu obatnya itu steroid atau apalah, saya kaki juga kurang paham, lupa lagi. Itu suntik ya, wah efeknya luar biasa ya, sampai kalau bahasa Sunda itu gogoleran yang kokoceakan gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali dan tidak bisa hilang. Kalau pakai bawang putih yang diparut kan ketika sudah itu dicuci, udah dicuci kan masih terasa panas, kemudian pakai es batu kan, pokoknya atau pakai air dingin juga ya, masukkan tisu atau kapas ke air dingin atau lebih bagus es ya, kemudian ditempelkan ke keloidnya, itu langsung hilang. Jadi mudah sekali dengan air dingin atau air es, itu hilang dengan sendirinya rasa panas dan gatal, efek dari pengobatan bawang putih itu ya. Dan juga bisa memakai minyak sarang tawon kalau Aki ya, di video waktu itu kan dijelaskan pakai minyak sarang tawon itu. Dan dalam treatment di saat bengkak juga kan itu akan terasa gatal juga ya, karena efek reaksi dari bawang putih dan keloidnya itu. Nah, diolesi oleh minyak sarang tawon saja di sekitar keloidnya ya, di sekitar keloidnya. Nah, di bagian kulit keloidnya, bukan di keloidnya ya, atau bisa juga di keloidnya diolesi minyak sarang tawon dan atau di pinggirnya, itu luar biasa enak, seperti ada yang gatal. Jadi jangan sampai digaruk oleh tangan atau oleh benda karena itu bisa menyebabkan iritasi dan juga gagalnya pengobatan menggunakan bawang putih ya. Itu ya. Jadi jangan sampai digaruk atau digesak, cek bahasa Sunda namanya, pakai benda atau kain ya. Jadi kalau gatal setelah pengobatan bawang putih cukup diolesi minyak sarang tawon, itu kan agak hangat, itu enak sekali, kemudian hilang dengan sendirinya. Itu tips dari Aki ya. Ingat sekali lagi, jangan sampai digaruk. Selanjutnya tadi kalau misalkan kita disuntik itu, yang Aki rasakan itu bingung sekali pengobatannya, pakai air es tidak bisa, pakai kain tidak bisa. Dan ketika konsul pun lagi ke dokter spesialis kulit itu, Bu, kok dokter kenapa ini saya kulit kalau disuntik itu sakit gitu kan. Masa cuma, masa sakit cuma, ya iyalah sakit ternyata. Kan kalau dokter itu kan belum pernah merasakan ya, jadi mungkin ya tidak tahu reaksinya seperti apa. Memang tahu akan sakit, tapi sakit yang kita rasakan mungkin tidak bisa dirasakannya. Jadi istilahnya cuman tahu bahwa kalau disuntik ini bakal sakit, kan? Tidak tahu seberapa sakitnya. Dan menurut saya wah luar biasa lah, pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin di teman-teman semua yang pernah juga bisa merasakan ya. Tapi mungkin kalau secara medis lebih aman lah, mungkin karena dokter berlisensi gitu kan, mereka tanggung jawab. Tapi Aki lebih memilih alternatif, dan alhamdulillah ya sampai detik ini bekerja pada Aki. Jadi pengobatan menggunakan bawang putih untuk keloid itu bekerja untuk pribadi Aki sendiri, seperti yang sudah Aki sebutkan tadi. Dan
Ya, kita tidak tahu apakah bawang putih ini bekerja juga untuk sahabat-sahabat semua, untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu memiliki keyakinan yang kuat, mau apapun itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya yang menyembuhkan ya. Percayalah bahwa semua penyakit ada obatnya, ada penangkalnya, dan alam menyediakan semua itu untuk kesembuhan semua makhluk. Hanya saja kita yang tidak tahu saja. Nah, karuhun aki, kalau Sunda nyebutnya karuhun ya. Kalau orang Melayu bilang mungkin ayah, kakek, atau istilahnya keturunan gitu kan. Kalau Islam mazhab, bukan mazhab, apa namanya, bin gitu kan atasnya. Nah, kalau kami orang Sunda menyebut karuhun, tuh karuhun itu ya warisan dari sepuh-sepuh kami yang dahulu. Makanya di channel Aki ini Aki kasih nama Aki Karuhun karena usia Aki masih muda kan, cuman pengen beda aja namanya ya. Jadi Aki Karuhun mengekspos semua tentang pengobatan spiritual, vlog yang berkaitan dengan warisan dari Karuhun Sunda itu sendiri. Oke ya, jadi sebelum lanjut ngobrol kalau itu mohon ya untuk mendukung channel Aki, untuk semua penonton dari channel Aki. Tolong subscribe, like, share ke teman-teman semuanya agar Aki lebih semangat lagi dalam membuat konten dan share pengalaman Aki dan apa yang Aki ketahui dalam primbon atau apa namanya, kalau Aki sebut kitab lah, atau yang diwariskan dari karuhun-karuhun Aki itu. Oke, sahabat, kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah mungkin kalau sempat Aki akan balas, kalau mungkin sebisa Aki, dan mungkin nanti pertanyaan dari sahabat juga akan Aki jawab di video selanjutnya dengan catatan ini hasil dari pengalaman Aki, bukan dari referensi medis mungkin. Jadi kalau misalkan ada channel-channel di luar sana yang ngambil dulu dari Google keterangannya kemudian di review kembali oleh kita, ya itu tidak ya. Jadi kalau pribadi Aki di sini hanya men-sharekan pengalaman Aki saja dalam bidang keloid ini ya. Nah, Aki juga ya sebagai pasien mungkin pemakaian bawang putih. Oke sahabat, mungkin pada video kali ini hanya itu yang dapat Aki sampaikan. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang non muslim, semoga kita semua dilindungi atau dalam lindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Semoga ikhtiar dari sahabat semua untuk kesembuhan dapat dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.